Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Akhlak Tasawuf, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sumber-sumber ajaran akhlak. Baik, sebelum kita lanjut kepada materi kita tentang kedudukan dan landasan akhlak, alangkah baiknya kalau kita review terlebih dahulu perbedaan dan persamaan antara akhlak, moral, dan etika. Jadi persamaannya yaitu yang pertama adalah ketiganya merupakan sama-sama menggambarkan tentang perbuatan atau tingkah laku, kemudian sifat, yang mana sifat itu bisa dinilai dengan baik. Kemudian yang kedua, antara akhlak, moral, dan etika itu adalah sama-sama mengatur tentang martabat dan harkat kemanusiaan. Sedangkan yang ketiganya itu tidak semata-mata diperoleh dari faktor keturunan, akan tetapi antara akhlak, moral, dan etika itu merupakan potensi positif yang ada dalam diri masing-masing. Sedangkan perbedaannya dilihat dari tolak ukur akhlak ataupun etika dan moral itu berbeda ya. Kalau akhlak itu tolak ukurnya diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah atau wahyu yang telah Allah berikan. Kemudian etika itu diukur oleh pikiran dan akal. Sedangkan moral itu diukur, tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Dalam Islam, alat ukur yang menentukan seseorang itu baik atau buruk itu terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi kalau misalkan dalam Al-Quran ataupun hadis itu dinyatakan baik, maka hal tersebut bisa dijadikan pegangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan sebaliknya, apabila perbuatan itu dinyatakan dalam Al-Quran ataupun hadis tidak baik, maka perbuatan tersebut harus dijauhkan ataupun dihindari. Pernah suatu sahabat bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah, dan Aisyah pun mengatakan kana khuluqul Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, baik itu zahir ataupun batin, itu semuanya mengacu kepada Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu selalu mengajarkan sesuatu perbuatan yang baik dan memerintahkan untuk menjauhi hal-hal yang buruk. Jadi kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia itu dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Pendekatan Al-Quran dalam menerangkan akhlak itu berbentuk konseptual dan penghayatan. Jadi bukan hanya bersifat teori saja, akan tetapi dalam menerangkan akhlak itu harus ada konseptualnya dan penghayatannya dan dilaksanakan. Di dalam Al-Quran ada banyak contoh yang menggambarkan tentang perjuangan para rasul untuk menegakkan nilai-nilai mulia seperti bersifat adil, kemudian luhur, amanah, kemudian menegakkan mereka dari hal-hal buruk seperti kekafiran dan lain sebagainya dalam surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Surat Al-Maidah ayat 15 dan 16 itu berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Jadi wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu. Jadi Allah itu telah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad itu untuk menjelaskan kepada kaum baik itu non-muslim ataupun lainnya bahwasanya ada sesuatu hal yang sangat banyak disembunyikan dari ahli kitab tentang keberadaan Allah ataupun tentang agama-agama Allah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya.
Nah, kitab yang menjelaskannya ini yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah yang mana bernama kitab Al-Quran, Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Wa yakhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kemudian mengeluarkan itu dari gelap gulita kepada cahaya seizinnya, biiznihi, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjukkannya ke dalam ke jalan yang lurus. Jadi Allah di sini menerangkan tentang fungsi atau urgensi dari Al-Quran itu, yang mana dengan Al-Quran Allah itu akan menunjukkan keselamatan dan kebenaran tentang agama Islam. Untuk membentuk akhlakul karimah dalam pribadi seseorang, contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan yaitu pribadi Rasulullah. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dan surat Al-Qalam ayat 4, yang mana surat ini mengatakan bahwasanya di dalam pribadi Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik untuk dijadikan teladan bagi kita semuanya. Yang pertama surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah, wal yaumal akhir, dan kedatangan hari kiamat, wa zakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah. Begitupun dalam surat Al-Qalam disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau di sini adalah Nabi Muhammad. Ka itu kembali kepada Nabi Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi di dalam diri Nabi Muhammad itu ada pribadi atau akhlak yang sangat mulia. Selain itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dijelaskan bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sendiri pun mengatakan bahwasanya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan akhlak. Akhlak itu memiliki posisi yang sangat penting dalam berkehidupan, karena pernah pada saat itu seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu beragama. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau itu menjawab bahwasanya beragama itu berakhlak yang baik. Maka tak heran jika dalam hadis itu lebih banyak porsi yang menjelaskan tentang akhlak. Jadi ada satu penelitian yang menyebutkan dari 60.000 hadis, 20.000 itu berkenaan tentang akidah dan sisanya itu membicarakan tentang akhlak dan muamalah. Jadi memang kedudukan akhlak itu sangat penting dalam kehidupan beragama. Ini merupakan beberapa hadis yang menunjukkan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 1162 yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Jadi orang yang imannya itu paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Gitu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad, di mana pada waktu itu Aisyah pernah berkata bahwasanya Aisyah itu pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, yaqulu
yudriku bihusni khuluqihi darajati qa'imil laili shaimin nahar. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan akhlak yang baik, mereka bisa mencapai atau menyamai derajat mereka yang menghabiskan seluruh sholat malamnya dengan sholat, kemudian siangnya dengan berpuasa. Jadi orang yang berakhlak mulia itu hampir sama derajatnya dengan orang yang selalu menghabiskan malamnya dengan sholat ataupun siangnya dengan berpuasa. Untuk apa kita mempelajari akhlak? Jadi tujuan akhlak itu ada dua ya. Ada tujuan yang bersifat umum, ada tujuan yang bersifat khusus. Jadi kalau tujuan umum di sini adalah membentuk kepribadian seseorang muslim untuk bisa memiliki akhlak mulia, baik itu secara lahir ataupun secara batin. Sedangkan tujuan khusus yang pertama adalah mengetahui tujuan utamanya diutusnya Nabi Muhammad. Jadi tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad adalah sebagai pembawa rahmat, ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad yang mana semata-mata untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu. Jadi yang kedua, menjembatani kerenggangan antara akhlak dan ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu mengimplementasikan pengetahuan tentang akhlak dalam kehidupan kita gitu. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang sumber-sumber ataupun landasan dan kedudukan akhlak. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.